Usai berdoa sejenak dan menyaksikan letupan kawah Jonggring Saloko di puncak Mahameru, serta semburan uap hitam yang menembus dan membentuk tiang awan, mereka bergegas turun. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Rafiqo Aminul Fajar dan di sini di channel Den Iko. Untuk awal konten kali ini, aku mencoba membahas tentang kisah perjalanan pendakian Suhoki yang meninggal di puncak tertinggi Pulau Jawa pada tahun 1969, yaitu Mahameru. Sebelum masuk pembahasan kali ini, berhubung channel ini baru, buat para teman-teman, jangan lupa terus support dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa mengikuti konten-kontenku berikutnya. Kita lanjut seperti apa ceritanya, langsung saja kita bahas di sesi Ruang Ungkap. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku membahas cerita ini? Karena menurutku, Suhoki bukan hanya sekedar seorang pendaki, melainkan dia adalah seorang aktivis yang sangat aktif, dan beliau seorang dosen di kampus kelulusannya, yaitu UI, Universitas Indonesia. Berikut sekilas tentang biografinya. Suhoki lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember pada tahun 1942. Dia adalah seorang aktivis dan penulis keturunan Tionghoa Indonesia yang menentang kediktatoran berturut-turut pada zaman Presiden Soekarno dan Soeharto. Suhoki lahir dari ayah yang bernama Sulipat alias Salam Sutrawan dan ibunya yang bernama Ni Hauan. Dia adalah mahasiswa dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sejarah pada tahun 1962 sampai sepeninggalannya menjadi dosen di tahun 1969. Dan anak keempat dari 5 bersaudara di keluarganya. Di sini juga ada beberapa buku karangan dari Suhoki yang menurutku rekomen untuk kalian baca karena isinya yang sangat bagus dan membahas tentang sejarah di Indonesia pada masa itu. Untuk buku yang pertama di sini ada yang berjudul tentang Catatan Seorang Demonstran. Buku ini adalah sebuah karya yang menyajikan catatan harian Suhoki, seorang pemuda idealis yang terkenal dengan kritik-kritiknya yang tajam terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Dan yang kedua ada buku yang berjudul tentang Zaman Peralihan, di mana zaman peralihan karya Suhoki ini memang memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi mahasiswa dan intelektual muda yang ingin memahami peran mereka dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada buku yang berjudul Di Bawah Lentera Merah. Buku yang merupakan adaptasi dari skripsi yang ditulis oleh Suhoki, seorang aktivis mahasiswa yang juga seorang sejarawan. Karya ini berfungsi sebagai cerminan dari usaha akademis Gi dalam menempuh ujian sarjana muda di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan yang keempat, di sini ada buku yang berjudul Orang-orang Persimpangan Kiri Jalan, di mana buku ini berlatar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, serta mengulas para tokoh-tokoh pergerakan nasional, khususnya mereka yang terkait dengan perkembangan komunisme di Indonesia. Itu tadi beberapa buku karangan dari Suhoki yang masih familiar di kalangan mahasiswa dan pemuda Indonesia. Beliau memiliki kakak yang bernama Arif Budiman, seorang sosiolog dan dosen di Universitas Satya Wacana. Ia juga cukup kritis dan vokal terhadap politik di Indonesia.
Jadi mereka itu dua bersaudara yang sama-sama cukup kritis terhadap keadaan politik di Indonesia pada masa itu. Sebagai seorang pendukung lingkungan hidup yang dekat dengan alam, Suhoki adalah salah satu pendiri Mapala UI, organisasi lingkungan di kalangan mahasiswa kala itu, yang bernama Mapala Prajnaparamita, yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewi Pengetahuan. Oke, kembali lagi ke cerita pendakian dari Suhoki. Dia meninggal karena menghirup gas beracun saat mendaki Gunung Berapi Semeru sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Dia meninggal bersama rekan sependakiannya yang bernama Idan Devantari Lubis. Suhoki dimakamkan di tempat yang sekarang jadi Museum Taman Prasasti di Jakarta Pusat. Sejarah Suhoki tak akan pernah lepas dari kisah pendakian di Gunung Semeru. Gi dan rekannya Idan meninggal di Gunung Semeru pada tanggal 16 Desember tahun 1969. Jenazah mereka berdua sempat berada di puncak gunung sekitar sepekan hingga berhasil dievakuasi dan dibawa pulang kembali ke tempat kelahirannya. Menurut catatan Balai Besar Bromo Tengger Semeru, Suhoki dan Idan adalah korban pendaki pertama yang meninggal di puncak Gunung Semeru. Awal perjalanan mereka itu dimulai dari stasiun Gambir pada tanggal 12 Desember, tepatnya di hari Lebaran kedua. Total ada 8 orang yang mengikuti pendakian tersebut. Mereka diantaranya adalah Suhoki, Aristides, Herman, Abdurrahman, Anton Wijaya, Rudi Badil, Idan Devantari Lubis, dan yang terakhir ada Freddy Lodewijk Lasut. Mereka berangkat dari stasiun Gambir pukul 7 pagi menuju stasiun Gubeng Surabaya. Pimpinan pendakian dipercayakan pada Herman. Di perjalanan tersebut mereka membawa buku kecil tentang panduan pendakian Gunung Semeru. Yang pertama yaitu buku Guides for Beginners of Java karangan Dr. Steen. Mereka juga membawa buku tambahan yang berjudul Bergenwald karangan C. Wormser. Dengan mengikuti catatan buku Belanda tersebut, mereka pergi ke Kecamatan Tumpang, Malang. Dari Tumpang, Suhoki dan kawan-kawan berangkat lagi menuju desa terakhir di Gubuk Laka. Mereka diajak beristirahat di rumah pimpinan Gubuk Laka yang bernama Pak Ginanjar, serta berdiskusi rute yang akan ditempuh. Di sini Gi dan Herman sempat berdebat tentang rute yang akan dilewati. Herman meminta rombongan untuk pendakian dimulai dari Kali Amprung. Sementara menurut Pak Ginanjar, sebagai penduduk lokal akan memilih melewati desa Ranupane untuk menuju ke puncak Semeru karena jalan yang lebih landai dan tidak menanjak. Gi pun lebih memilih jalan yang biasa dilewati penduduk lokal, yaitu desa Ranupane. Namun perdebatan akhirnya disepakati untuk melewati Kali Amprung sesuai arahan dari pimpinannya yaitu Herman. Keesokan harinya mereka memulai pendakian dari awal hingga akhirnya telah sampai di Ranu Kumbolo. Mereka juga sempat beristirahat dan menginap di tepian Ranu Kumbolo dan berencana mencari jalan setapak menuju ke arah puncak. Di perjalanan mereka juga sempat bertemu dengan macan tutul dewasa. Wow, bayangkan betapa tegangnya mereka pada waktu itu. Sedangkan hewan tersebut dikenal sangat buas. Tapi alhamdulillahnya mereka selamat dan bisa melewatinya dengan hati-hati. Setelah itu, Gi berhasil menemukan sebuah lorong di tengah semak belukar yang ternyata pintu masuk ke hutan atas menuju puncak Semeru. Kemudian Gi dan kawan-kawan menginap di Ranu Kumbolo tersebut selama 2 malam. Dan di malam kedua itu Gi mengungkapkan keinginannya yaitu merayakan ulang tahunnya yang ke-27 di puncak tersebut. Gi berkata kepada semua temannya, "Gua akan ulang tahun tanggal 17 Desember nanti, artinya hari Rabu lusa yang akan datang." Singkat cerita, Selasa pagi 16 Desember tiba. Mereka berkemas untuk menuju puncak Gunung Semeru dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Pada saat itu, Suhoki memakai
sepatu boot, dan kaos warna kuning yang beridentitas kampusnya yaitu UI, Universitas Indonesia. Dalam ransel yang berisi ponco, jaket, serta makanan tim. Selasa siang mereka berhenti di pelataran kaki Gunung Kepolo di ketinggian 3.300 mdpl untuk orientasi masuk ke Arcopodo. Sebagian besar mereka mencari air di sumber Mani, salah satu sumber air di Gunung Semeru. Jalan setapak yang dilalui tim Gi menuju puncak pun tak mudah. Mereka juga melewati tepi jurang Jonggring Saloko. Di sana Gi sempat membahas tentang Arcopodo atau arca kembar. Rudi bercerita mereka tidak menemukan arca klasik buatan zaman Hindu itu di sekitar kerumunan pohon cemara. Tak lama kemudian, hujan pun turun, angin bertiup sangat kencang, serta kabut tebal dan hawa dingin membuat mereka seketika menggigil. Mereka kemudian membentangkan ponco sebagai alas tadah hujan dan mencantelkan lentera menyala di lokasi tersebut, yang hanya berjarak beberapa meter dari puncak Mahameru. Arcopodo berada di ketinggian 3.300 meter, sementara puncak ada di ketinggian 3.636 mdpl. Mereka melanjutkan pendakian dengan formasi berpencar. Namun problem yang dihadapi mereka tak hanya hujan deras dan angin kencang, melainkan semburan gas dari kawah yang menyemprotkan debu dan material vulkanik ke arah langit. Semakin ke atas, situasi dan kondisi itu semakin mencekam. Terdengar dentuman yang sangat keras, letusan dan semburan dari kawah Semeru yang keluar semakin banyak. Singkat cerita, melalui perjuangan akhirnya Gi dan kawan-kawannya telah berhasil mencapai puncak Gunung Semeru, puncak tertinggi di tanah Jawa. Pada saat itu mungkin perasaan Gi bercampur antara bahagia dan bingung karena sudah berada di puncak. Akan tetapi situasi dan kondisinya sangat berbahaya. Tak berlangsung lama terdengar teriakan dari salah satu tim yaitu Tides sambil berkata, "Turun, cepat turun, cuaca tidak sedang bagus, kami akan menunggu di cemara bawah." Seusai berdoa sejenak dan menyaksikan letupan kawah Jonggring Saloko di puncak Mahameru, serta semburan uap hitam yang menembus dan membentuk tiang awan, mereka bergegas turun. Singkat cerita, di sini ada teman Gi yang bernama Rudi bercerita tentang keadaan di atas pada saat itu. Pengakuan Rudi di sini berjalan bersama Abdurrahman dan mereka menutup hidung dengan tangan kosong yang berusaha mencegah sengatan bau belerang. Mereka menuju ke arah Arcopodo yang ditandai dengan ponco dan lentera besar yang mereka nyalakan pada saat terjebak hujan dan angin kencang sebelumnya. Dan pada saat itu, ia mendengar suara ledakan dari kebun dan kawah yang diikuti suara desis panjang dengan lesatan semburan material vulkanik. Tak lama, semburan keras gas yang bercampur bebatuan membentuk cendawan, berkepul-kepul dan membesar sambil merontokkan hujan pasir disertai batuan di dataran tinggi itu. Rudi bercerita saat itu Gi berjalan bersama Tides, namun memilih beristirahat sendirian di tepian lereng jelang puncak Semeru. Dengan duduk termenung dengan gaya khasnya, yakni duduk dengan lutut terlipat di dada dan tangan menopang dagu. Sambil berkata, "Nih, gua titip ya, ambil dan bawa pulang batu Semeru ini, batu dari tanah tertinggi di Pulau Jawa." Di sini Rudi pun melanjutkan perjalanannya ke Arcopodo. Beberapa menit kemudian, Wiwi juga bertemu dengan Gi di lokasi yang sama. Pada Wiwi, Gi menitipkan sejumput daun cemara yang dipetik di kemah darurat. Setelah sesampainya di perkemahan darurat, dan tak lama kemudian ia mendengar suara longsoran yang sangat keras. Rudi pun khawatir akan keselamatan rekannya. Sore menjelang malam, tiba-tiba Freddy Lasut, anggota termuda pun berteriak jika Idan dan Gi mengalami kecelakaan. Tides yang paling senior pun meminta Freddy untuk kembali ke atas dengan membawa senter. Entah beberapa puluh menit kemudian, Freddy dan Herman berdua meluncur dari atas
untuk kembali ke kemah darurat dan mengatakan bahwa Idan dan Gi meninggal dunia. Di pagi itu, Herman dan Freddy meletakkan jenazah kedua rekannya, Gi dan Idan, berdampingan di tanah tertinggi di Pulau Jawa. Akhirnya tubuh Gi tetap berada di puncak Semeru di hari ulang tahunnya yang ke-27. Kemudian dengan lapang dada mereka mengikhlaskan kedua rekannya yang meninggal. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Singkat cerita, hampir seminggu, di hari Senin 22 Desember, rombongan menjemput jenazah Suhogi dan Idan di puncak Mahameru. Saat ditemukan, jenazah mereka berdua masih bagus dan tidak ada gangguan apapun dengan balutan kain tebal. Jenazah mereka berdua berhasil dievakuasi dan dibawa ke bawah secara bergantian dikarenakan harus melewati medan yang sangat berat. Pada Selasa 23 Desember 1969 dini hari, rombongan tiba di Ranupani dan Selasa pagi jenazah keduanya sampai di Gubuk Laka lalu dibawa pulang ke Jakarta untuk disemayamkan. Nah, di sini menurutku, apakah mereka berdua mencoba bertahan di saat situasi yang darurat tersebut di atas agar impian Gi merayakan ulang tahunnya yang ke-27 bisa terwujud di puncak tertinggi Pulau Jawa yaitu Mahameru. Ataupun mereka memang kondisi fisiknya tidak kuat lagi menahan gas beracun yang dihisapnya akan berakibat fatal yaitu meninggal dunia dan tak mau merepotkan teman-teman sependakiannya. Di sini kita sama-sama tidak bisa ngejudge siapa yang salah, jadi buat kalian, khususnya para pendaki, tetap stay safety, saling mengingatkan, menguatkan, dan membantu teman-teman kita saat melakukan pendakian. Oke teman-teman, sekian dariku dan Iko, mohon maaf jika ada salah kata, ataupun kurangnya cerita yang aku bawakan. Mungkin kalian ada yang lebih tahu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Thank you for watching, see you the next content. Yeah, money make the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worry about the crown, bitch. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look